Kita harus buktiin ngomel doang tuh nggak cukup, protes doang nggak cukup, tapi kalau saya lebih senang membuktikan dengan performance kerjaan. Pekerjaan kita harus lebih better dari orang itu, seperti itu. We have to increase our game gitu kalau kita bekerja di male dominated. Halo Fempresses, selamat datang kembali di Vampire Podcast. Perkenalkan, saya Albi dan saya akan menjadi host kalian untuk episode Vampire kali ini yang berjudul Thriving in a Male-Dominated Workplace. Nah, sebelum kita mulai episode kali ini, jadi kan ini sudah bulan Desember nih para Fempress, jadi pasti suasananya kan udah suasana liburan gitu ya. Nah, semoga juga di tahun kedepannya lagi, itu akan menjadi lebih baik ya untuk kita semua. Jadi, bintang tamu kita kali ini, dia sudah berpengalaman selama 24 tahun di geologis gitu ya, di New Venture Geologis. Dia mempunyai bachelor degree ya, juga di geology di University of Trisakti. Dia juga punya master's degree as well di geologi di Royal Holloway University of London. Dan dia sekarang memiliki jabatan sebagai Senior Manager New Ventures Overseas di PT Pertamina. Mari kita sambut speaker kita untuk episode kali ini, yaitu Kak Cynthia Dewi. Halo Kak Dewi. Hai Audrey, apa kabar? Baik Kak. Ada rencana nggak Kak nih untuk liburan Desember tahun ini? Mungkin. Kalau libur pun stay at home, paling Jabodetabek saja gitu. Untuk memulai, sebelumnya mungkin Kak Dewi ini boleh cerita sedikit background kali ya mengenai Kak Dewi sendiri. Silakan Kak. Tadi Audrey udah bilang ya, background saya kuliah geologi di Trisakti S1-nya. Mungkin dan kerja sekarang di oil and gas. 3 tahun pertama saya kerja itu di service company, selanjutnya di oil and gas company, baik multinational, jadi multinational oil company gitu. Dulu sih di international oil company ya. Terus 3 tahun terakhir ini saya kerja di Pertamina, jadi NOC, National Oil Company. Dari kuliah memang dunia saya ini dominannya cowok ya. Dari kuliah tuh banyak cowok. Bekerja pun di bidang saya, jadi geologis kalau kita bilangnya terutama di pekerjaan exploration new venture gitu, udah terbiasa lah dengan cowok. Saya selain bekerja, saya juga sudah berkeluarga. Anak saya ada 2 orang, mereka teenager saat ini, sudah teenager. Kadang saya mikir, Audrey, lebih enak kerja dibanding ngurusin 2 anak ini. Berpikir sih, mending berdebat dengan teman kantor dibanding berdebat dengan 2 teenagers ini. Oh gitu ya Kak Dewi ya. Iya. Aduh, itu job selain job sebagai senior of ventures juga ya. Itu that's another job being a mom gitu ya Kak Cynthia. Iya, another full time job sebetulnya jadi ibu. Bener, aduh inspiring banget sih Kak Dewi, inspiring banget. Dan terima kasih juga ya untuk introduction sedikit tadi mengenai Kak Dewi sendiri. Nah, jadi mengenai topik ini nih, Kak Dewi, thriving in a male-dominated workplace. Jadi di perusahaan-perusahaan itu juga ya, kan di perusahaan PT Pertamina ini juga, di mana Kak Dewi sekarang bekerja kan, really male-dominated workplace juga kan ya, Kak. Dan Betul. yang kita tahu itu di mana ada perusahaan seperti itu kan kita berarti juga ada pun culture atau nilai-nilai yang mereka pegang gitu ya, mungkin secara nggak sadar atau sadar gitu ya, dimana bisa aja ada perilaku-perilaku yang cukup entah itu diskriminatori, jadi bersikap diskriminatif gitu ya, atau berperilaku tidak adil mungkin ya kepada wanita. Karena gini Kak Dewi, pas kita sendiri dari anggota Vampire begitu membuat konsep untuk episode ini, pertama kali kita ini kan saling sharing stories gitu ya Kak, mengenai bagaimana ada beberapa member kita yang juga didiskriminasi gitu ya oleh their male coworkers juga, dan even co-founders kita yang dari Vampire pun juga ada their parents di lingkungan pekerjaan juga sempat harus melakukan kegiatan-kegiatan yang out of their way gitu ya untuk menunjukkan bahwa mereka itu deserve place mereka gitu di workplace mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya para Fempresses juga ingin mendengarkan itu di episode pertama kita itu bisa untuk mendengarkan cerita-cerita di episode kita yang pertama. Nah, jadi kembali ke episode kali ini, Kak Dewi,
Jadi kita mau tahu nih, di lingkungan pekerjaan Kak Dewi yang sekarang atau mungkin sebelumnya ya, itu seperti apa sih Kak working cultures-nya? Working cultures-nya memang sebenarnya ini enaknya ya, kerja di oil industry ini mereka somehow being educated untuk kesetaraan gender ya. Secara general ya, walaupun kadang prakteknya kita nih jadi perempuan kadang juga nggak bisa tampil cantik doang. Brain ini penting juga ya. Maksudnya bahwa kita nunjukin kalau kita dapat jabatan atau kita promosi, kita naik itu benar-benar memang bukan karena appearance kita, tapi karena memang kita mampu berkompetisi secara ini ya, berkompetisi secara sehat dengan peers kita. Jadi dia laki atau perempuan. Nah, saya ini cukup beruntung ya, mungkin karena waktu SMA, saya gede di sekolah Katolik ya, dan waktu SMA sekolah saya cewek semua. Not knowing in the future saya kerja di male dominated. Dan saya waktu SMA itu kan jadi karena cewek semua harus bisa mengerjakan, jadi nggak bisa girly-girly, dan kebetulan saya tidak terlalu girly banget ya gitu ya, little bit tomboy dulu maksudnya. Tapi saya sekolah di cewek semua, di situ benar-benar foundation saya untuk belajar jadi mandiri. Segala sesuatunya, dulu sekolah saya karena cewek semua, kalau ada kegiatan ya manjat-manjat, kalau kita pasang poster. Jadi memang somehow mentalitinya adalah mentality bahwa ya gini, harus sejajar sama cowok, harus bisa. Yang cowok bisa, kita harus bisa. Memang physically memang cowok akan lebih kuat ya dari kita ya, itu nggak bisa. Tapi pola berpikir kita, jadi bukan cuma fisikal ya, tapi mentality itu penting. Jadi mentality bahwa kita ini setara sejajar. Kadang yang membuat kita seolah-olah tidak setara sejajar adalah pola berpikir kita. Itu mungkin ya. Saya nggak sadar tuh cara pembentukannya. Jadi begitu kuliah cowok, saya kadang cuek, kadang suka lupa. Saya ini cewek gitu, kadang-kadang gitu ya, bukan cewek, tapi ternyata itu mungkin waktu itu membuat saya jadi beradaptasinya nggak dibilang gampang, nggak gampang juga ya, karena kan banyak cowok, cara bercanda cowok gitu. Misalnya ya, cowok itu kan bercandanya kadang suka ini, kita harus berani bilang, ini ada cewek loh, bercandanya jangan kayak gitu, keterlaluan, nggak baik gitu kan. Jadi kita kadang jadi reminder juga buat teman-teman cowok kita supaya respect a woman gitu ya. Kadang kalau cowok bercanda kan tahu sendiri seperti apa. Saya sudah biasa dengerin mereka, cuman kalau udah keterlaluan saya bilang, inget ya, ini cewek ya. Jadi ya belajar respect lah. Jadi seperti itulah belajar respect. Cuman memang waktu bekerja, walaupun belajar respect, ada satu experience di salah satu perusahaan sebelumnya gitu ya. Contoh simpel, ini kerjaan setara ya, kita sama ngerjainnya. Cuma di company itu somehow benefit untuk perempuan itu beda. Jadi kalau pegawai cowok gitu ya, ini cowok bisa mengcover anak istrinya dan segala macam. Sementara pegawai cewek, kalau suaminya bekerja di cover cuma diri dia sendiri atau tanggungannya. Kalau dia single mom, dia tidak bisa cover suaminya, gitu loh. Saya dulu sempat bertanya, kenapa sih kok seperti itu? Kan nggak fair ya, harusnya mau perempuan mau laki. Walaupun setelah itu company berikutnya sih setara ya, gender, maksudnya mau cowok cewek siapapun spouse-nya di cover. Nah, itu juga sempat jadi pertanyaan, kok bisa ya gitu. Maksudnya cewek kan kerjanya sama, kenapa benefit simpel ya, medical ya. Nanti kalau saya nggak tahu, mungkin kalau yang udah berkeluarga tuh yang namanya benefit medical itu penting, apalagi kalau punya anak segala macam. Kenapa seorang bapak bisa mengcover istri dan anaknya, istrinya bekerja pun bisa di-cover, tapi kenapa kalau perempuan yang bekerja, kalau kecuali suaminya nggak bekerja, gitu bisa menunjuk atau wira swasta yang tidak punya benefit baru bisa. Tapi kalau suaminya bekerja juga, misalnya di perusahaan service company atau di ini, nggak di-cover begitu. Nah itu sempat jadi pertanyaan juga sih seperti itu. Saya kan orangnya outspoken ya, protes juga, nanya kenapa sih kayak gitu gitu. Pernah ada satu kejadian, saya pernah waktu itu gini, saya punya 2 anak ini kan jaraknya cuma setahun. Terus waktu itu ada masanya saya harusnya promosi gitu ya. Terus saya tanya bos saya, kenapa tidak dipromosi? Alasannya 2 tahun berturut-turut kamu kan melahirkan tuh, jadi 12 bulan. Terus bekerjanya kan cuti 3 bulan ya, berarti 9 bulan. Saya bilang, tapi kan saya pekerjaan saya kelar gitu. Nggak ada pekerjaan selama setahun, walaupun harusnya 12 bulan. Dalam 9 bulan saya selesai, saya achieve gitu. Dan nilai performa saya membuktikan bahwa ini saya sempat protes. Terus
Saya tapi nggak kepikiran, justru waktu itu saya kan pindah tim, bos saya yang di tim berikutnya dia bilang this is not correct gitu. Kalau boleh bos saya kebetulan expat ya, dia bilang that's not correct. You should report. This is harassment. Dia bilang gitu. Dia bilang saya nggak aware. Saya cuma protes kenapa saya gitu, tapi saya nggak berpikir harassment. Saya orangnya bukan malas comfort. Saya bilang saya disagree sama pendapat orang itu, tapi menurut saya kita tunjukin aja dengan pekerjaan gitu kan. Nunjukinnya jadi kadang kita bisa protes, ngambek atau apa, tapi menurut saya it's not wise. The best thing to do the revenge is to do better work. Better than before. Orang akan melihat bahwa kalau misalnya wanita itu buat promosi, walaupun kan kadang nih banyak nih omongan, cewek mah enak kalau melahirkan nanti kalau hamil. Jadi kadang suka ada omongan juga, wah ini kalau melahirkan terus tiap tahun cuti-cuti. Itu saya pikir itu kan anugerah ya. Banyak wanita juga yang ingin setelah menikah susah punya anak gitu kan. Toh sepanjang, tapi justru itu loh. Jadi menurut saya itu jadi challenge buat saya. Jadi selama hamil atau apa, saya tetap nggak manja. Jadi artinya nggak dikit-dikit cuti karena sakit. Jadi berusaha strong. Jadi ya memang kebetulan beruntungnya hamilnya gampang gitu kan. Gak semua orang begitu. Saya nggak bilang harus begitu ya, karena saya tahu sahabat saya juga ada yang kalau hamil harus bed rest. Kalau kata orang kayak hamil badak gitulah ya gitu. Jadi tetap saya berusaha datang on time, pulang juga on time gitu loh. Maksudnya sesuai gitu. Tetap mengerjakan pekerjaan, enggak karena saya hamil terus saya gua hamil nih, lu deh kerjain enggak. Buat saya pantang banget seperti itu. Karena apa? Nanti seperti apa ya? Karena dunia cowok ya. Jangan sampai itu dijadikan senjata buat orang mentang-mentang hamil gitu. Saya nggak suka banget dengar kayak gitu. Kalau mau jatuhin ya performance saya nggak bagus bukan karena saya hamil. Jadi makanya untuk itu membuktikannya ya ketika hamil, melahirkan, punya anak kecil pun saya tahu fleksibel. Kebetulan waktu saya punya anak balita itu kebetulan bos-bos saya itu cukup baik ya. Artinya menghargai balancing antara family life sama working life. Ya gitu. Tapi justru menurut saya dengan dapat privilege itu terus bukan jadi kita jadi seenak-enaknya. Justru tantangan. Kita harus do our best, mengerjakan yang terbaik gitu. Kita jadi perempuan ini jangan lenje, jangan manja juga ya. Boleh bermanja-manja sama pasangan, tapi soal pekerjaan kita harus profesional gitu. Terima kasih lagi ya untuk sharing so much gitu ya. Kita dari sini aja udah kayak tahu berarti tentang policies di perusahaan-perusahaan gitu ya, bagaimana dari kebijakannya aja gitu ya, udah ada ketidaksetaraan gitu ya. Kalau di oil company yang sekarang, mereka sih berusaha setara ya, maksudnya sekarang. Dan apalagi sekarang kan sama gender equality itu kemana-mana ya, kayak di perusahaan sekarang di Pertamina itu sangat gencar nih gender equality yang seperti itu. Misalnya leadership timnya itu harus ada perempuan, nah itu salah satunya juga. Oke, mungkin tadi berarti dari policies gitu ya, dari policies perusahaannya. Kalau misalnya dari Kak Cynthia Dewi sendiri itu mungkin di dulu pas waktu masih ngambil bachelor degree atau master's degree gitu, atau mungkin ada perilaku yang cukup tidak nyaman gitu ya terhadap Kak Dewi mungkin? Tidak nyaman, mungkin karena saya galak nggak berani kali ya. Gini, menurut saya kita nih jadi perempuan, maksudnya kalau kita sikapnya lenje-lenje kayak mengundang, cowok itu kan mengundang ya, orang pasti ini ya, tapi kalau kita firm dengan sikap kita, dengan perilaku kita, rasanya orang jadi mikir ya, maksudnya mikir. Ya, saya nggak bilang bahwa kita bersikap gitu bisa, karena di dunia beda-beda ya. Saya pernah itu di rig, jadi kalau ngedrill sebuah sumur ya, sumur eksplorasi, saya pernah tuh di rig isi di tengah laut gitu, namanya di rig itu isinya mungkin 100 orang lebih gitu ya, tinggal di tengah laut berminggu-minggu. Saya pernah jadi cewek cuma 1 orang di antara hampir 200 orang itu. Wow. Gitu. Kalau dan itu saya sempat takut juga, bukannya saya nggak takut lah ya, takut juga lah kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi cara kita berpakaian gitu ya, mungkin ya simple itu gitu ya, cara kita berpakaian, cara kita membawa diri, akhirnya membuat orang respect itu earn, bukan kita request gini, karena gue cewek lu respect gue ya. Kita mungkin nggak perlu ngomong gitu kalau menurut saya ya, tapi kita tunjukin
bahwa kita punya sikap, punya apa. Jadi kalau lihat misalnya ada harassment atau hal yang ini kita ngomong aja gitu. Nah, mungkin saya beruntung dunia kerja saya itu walaupun keras cukup apa namanya ya, ya saya nggak bilang semuanya ya, kadang sih mengalami juga ya soal itu ya. Kebetulan polisi perusahaannya ya, yang kalau ada orang bertindak harassment, jadi mungkin karena yang cowok juga takut kali ya, kalau melakukan harassment ada konsekuensinya juga seperti itu. Tapi kitanya juga harus membawa banyak nggak enak ya. Kadang risih nggak sih kamu di tengah 100-200 orang cewek sendiri ya kadang merasa ini juga ya, ada perasaan kadang nggak nyaman juga seperti itu. Nah, Betul. betul. Nah, kita harus inilah dan gak semua orang itu terima kita seperti apa deh, apalagi kalau cewek ya, bukannya kita terus diterima mungkin kadang merasa kadang ada mentang-mentang lu cewek lu dapat privilege gitu. Nah, kesel kan kita jadi cewek kan kadang-kadang ada juga sih seperti itu. Nah, tapi kita harus buktiin ngomel doang tuh nggak cukup, protes doang nggak cukup, tapi kalau saya lebih senang membuktikan dengan performance kerjaan. Pekerjaan kita harus lebih better dari orang itu, seperti itu. We have to to increase our game gitu kalau kita bekerja di male dominated. Jadi tadi tips-tips pun udah dikasih ya tadi sedikit-sedikit sama Kak Dewi, how kita mulai dari cara kita berpakaian gitu ya, cara kita membawa diri kita gitu ya di ruangan di mana puluhan pria gitu ya. Jadi bagaimana kita juga harus tetap step up our game lah ya istilahnya. Mungkin Kak Dewi itu ada tips buat wanita-wanita dan fempresses di sini yang sekarang sedang mendengarkan itu, bagaimana kalau misalnya kita mau apply untuk pekerjaan-pekerjaan di mana kita tahu itu tuh sebuah male-oriented field gitu, di mana itu adalah sebuah male-dominated field gitu ya. Mungkin Kak Dewi boleh berbagi tips-tips gitu ya. Melamar pekerjaan ya, be yourself sebetulnya kuncinya itu loh, be yourself gitu, and don't afraid to say your opinion gitu. Jadi supaya stand out gitu ya, bukan supaya stand out bahwa kita dalam negatif sense ya, supaya suara kita ini kadang didengar nggak dengar. Jadi banyak juga ini dari pengalaman saya bekerja 20 tahun lebih gitu dengan teman-teman saya dan segala macam gitu ya. Kita ini masuk sebenarnya kalau masuk di perusahaan male dominated ini susah nggak susah ya. Biasanya sih sebenarnya kan kalau secara performance biasanya waktu kuliah cewek-cewek lebih bagus ya. Tapi ketika sudah masuk dunia kerja itu pressure-nya kalau banyak cowok itu kadang-kadang suka merasa nggak nyaman ya gitu aja ya. Gimana melamar, cara kerja, apply this, pokoknya waktu interview be yourself lah gitu. Represent yourself properly gitu ya. Jadi kalau interview ya pakai baju yang ya oke lah gitu lah. Bukan berarti kita nggak boleh dandan cantik. Dandan cantik silahkan aja, banyak orang yang dandan cantik. Tapi jangan cuma cantik appearance-nya aja, tapi juga inner beauty-nya juga keluar. Nah, inner beauty itu keluar waktu di interview itu just be yourself, don't pretending gitu kan. Kadang orang ingin terlihat bagus ya, baik gitu, tapi lebih baik be yourself karena apa? Kalau kita pretending begitu nanti masuk ketahuan, wah kemarin di interview bagus kok udah kerja kayak gini ya gitu. Pokoknya jangan jadi omongan lah gitu. Sebetulnya masuknya itu tidak terlalu susah, tapi begitu sudah di dalam beradaptasinya itu kita mesti nggak gampang. Jadi saya punya pengalaman mengamati ya, kan banyak orang ya. Saya kadang kasihan sama teman saya yang dandan cantik gitu. Jadi omongan, kenapa sih jadi omongan gitu. Ya kalau orang cantik dandan, ya bagus ya. Kalau menurut saya suka juga lihat orang cantik, walaupun saya nggak bisa dandan gitu. Tapi saya kadang gerah juga sih dengar kalau cowok jadi ngomongin dia instead of performance dia, yang diomongin penampilan dia gitu. Menurut saya senjata yang terbaik adalah kalau ketika sudah bekerja itulah bekerja. Performance harus bagus gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya Kak Dewi mau bilang nih kepada para pendengar kita di episode kali ini tuh apa yang mau Kak Dewi katakan bagi kita-kita para fempresses yang ingin mau take the first step gitu ya, yang mau terjun ke bidang-bidang pekerjaan di mana itu male oriented atau male dominated gitu. Don't be afraid.
be yourself gitu ya. Dan kita harus membawa diri kita dengan baik ya gitu ya. Artinya segala sikap kita, attitude kita positif. Kalau kita punya aura positif, membawa positif, kita bisa membawa perubahan kok gitu. Kitanya jangan terus jangan, dan harus mau belajar. Itu penting banget itu pesan. Mau belajar, mau beradaptasi gitu. Sama ya, saya kalau dengan generasinya Audrey, harus mau belajar. Kita nih setua apapun hidup ini, kita tuh, saya punya prinsip learning is a lifelong journey gitu loh. Jadi setiap saat kita harus belajar, mengimprove diri kita. Walaupun saya sudah tua gitu, tetap harus mau belajar, mengimprove, walaupun brain saya ini udah nggak speednya udah nggak kayak dulu ya, tapi tetap harus mau belajar, mau berubah. Dan benar, jadi di male dominated world environment, kitanya tuh harus confident ya, itu penting. Be confident about what you are going to do gitu loh. Kalau nggak bisa, jangan takut, don't be afraid, bertanya gitu. Ask advice. Satu lagi, ask for a mentor, itu penting sekali. Kita setua saya pun, saya senang kalau punya mentor yang bisa terus menggali kita ya. Jadi jangan takut, cari alliance. Jadi ada teman-teman, jadi ada teman cowok, cewek yang bisa jadi support group kita lah untuk membuat kita bisa membantu kita lah kalau kita jatuh. Dan mungkin sharing untuk mentality kita juga ini ya. Dan be passionate on what you are doing. Itu very important. Kebetulan saya suka geologi, saya beruntung kerja di geologi, di bidang geologi yang saya suka, it's a blessing gitu. Jadi harus cari passion. Tiap orang kan beda ya passionnya ya. Nggak semua orang kuliah geologi ternyata passionnya di geologi. Saya punya teman yang kuliah ternyata dia sukanya ini fashion design. Ya udah jadi desain. Jadi kuliah itu membuat kita cara berpikir, bekerja kalau memang kurang tepat, kurang cocok, kita belajar ya, kita tetap belajar karena kita dikasih assignment pekerjaan yang tidak kita coba, do the best. Tapi hati nurani itu pasti tahu kok, bilang ini pekerjaannya fit for me atau enggak. Yang penting enjoy. Kalau kita enjoy our work, being passionate, itu akan boost confidence kita juga. Dan pasti kita mau kerja di male dominated world atau female dominated world. Jadi terima kasih Kak Dewi untuk berbagi ya itu pengalamannya. Kita selalu terima kasih kepada Kak Dewi ya untuk mau berbagi pengalamannya dan stories-storiesnya dan tips-tips juga. Jadi bagaimana kita bisa stand out, bagaimana kita bisa thrive di male dominated workplace gitu ya. Dan semoga apa yang sudah kita bicarakan pada episode ini bisa menginspirasi para fempresses ya untuk bekerja di male dominated workplace seperti itu. Jadi kami berterima kasih kepada Kak Dewi ya sebagai speaker kita untuk podcast Desember bulan ini. Terima kasih, dan kita terima kasih juga kepada para fempresses yang juga sudah berada bersama kita mendengarkan episode-episode kita ya sampai ke episode pada bulan Desember ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Dulu salah satu reason saya agak reluctant dengan leadership adalah gimana ya cara bagi waktu. Saya ini ibu, anak, punya karir, terus gimana cara ngebalance itu semua gitu. Itu pertanyaan mendasar semua orang. How to balance. Jadi saya ingat waktu itu salah satu leadership di company sebelumnya gitu, kita bertanya gitu ya cewek, gimana sih dia bisa sekeren itu. Saya juga kalau ngeliat dia tuh wow, dia keren banget lah jadi leader cewek top notch-nya gitu lah di perusahaan sebelumnya. Terus dia bilang, you have to live it, you have to walk through it, dia bilang gitu, don't overthink about it. Jadi gini, when it comes, you know what to do. Dan saya sempat juga bertanya, gimana sih jadi cara leader yang baik? Jadi salah satu finance manager di perusahaan sebelumnya, saya ngobrol kan, dia manajer, dia bilang gini, Dewi, kita jadi wanita nih, jadi leader, kita nih kayak ibu buat anak-anak kita. Tiap anak itu ada yang bandel, ada yang baik, sikapnya beda-beda. Jadi kita cara approach ke anak buah kita nantinya, jangan disamaratakan, dia bilang gitu. Jadi untuk step into leadership role, you have to, jadi anggap aja mereka kayak anak kita.